bagaimana suatu penyakit itu bisa ditarik benang merahnya ke psikologi Islam. Karena sebetulnya di dalam ilmu psikologi umum saja itu penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan, pikiran itu sudah sering menjadi satu kajian medis. Ada peran yang sangat penting dari kejiwaan seseorang atau emosi seseorang, pikiran seseorang terhadap satu penyakit. Nah, di dalam psikologi Islam itu rujukannya adalah Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi sebagai seorang muslim itu kita mendapatkan petunjuk karena kita punya kitab suci kan, sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman dalam beragama. Nah, sebagai petunjuk di dalam Al-Quran kita lihat sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu medis ini kan sebetulnya juga bagian dari ilmu pengetahuan kan. Dan para ilmuwan ini menemukan ilmu-ilmu medis juga ada di dalam Al-Quran. Juga tentang ilmu astronomi umpamanya, yaitu tentang pergantian malam dan siang gitu kan, bergulirnya matahari dan bulan, adanya air hujan, awan, tumbuh-tumbuhan. Ini kan sebetulnya sebagai tanda-tandanya bahwa manusia itu harus memperhatikan tanda-tanda tersebut. Sebagai seorang muslim, kita harus menggunakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ini sebagai petunjuk, sebagai ilmu, agar kita ini mendapatkan arah yang benar. Nah, bagaimana dengan sakit tadi? Di dalam Islam, di dalam Al-Quran sudah tertulis sebetulnya bahwa ada nama-nama organ tubuh di dalam ayat-ayat Al-Quran kan. Misalnya terkait dengan penglihatan, terkait dengan pendengaran, hati, nanti ada kulit juga, dan itu akan menjadi menjadi saksi nanti, juga akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai orang yang beriman ini akan menjadi perhatian sebetulnya. Tapi kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang organ-organ tadi. Nah, karena organ tubuh nanti akan dimintai pertanggungjawaban, juga akan dimintai saksi. Oleh sebab itu kan organ-organ ini harus berfungsi secara baik. Karena sejak awal Allah menciptakan manusia ini kan sudah sempurna, ahsani takwim, sudah baik. Sehingga kalau ada kerusakan dari organ tubuh ini kan karena perbuatan tangan kita sendiri, maka itu disebut dengan musibah. Musibah itu karena perbuatan tangan kita sendiri. Nah, di dalam tinjauan medis, penglihatan, pendengaran ini kan bagian dari fungsi-fungsi, yaitu fungsi dari organ tubuh telinga dan mata. Mata itu untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk merasakan atau perasaan seseorang, menggambarkan perasaan seseorang gitu. Nanti kalau otak itu untuk berpikir. Jadi sebetulnya ada korelasi ilmiah menurut ilmu pengetahuan dengan petunjuk di dalam Al-Quran. Sehingga kita tinggal mempelajari fungsi-fungsi organ tubuh menurut ilmu pengetahuan, menurut ilmu medis, kan gitu. Sehingga dari situ kebiasaan manusia yang suka ingkar itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai petunjuk tadi, bahwa orang yang ingkar kepada Allah itu kan awalnya tidak mau mendengar, juga tidak mau memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini. Mereka selalu menolak jika disuruh
beriman kepada Allah. Oleh sebab itu sistem di dalam tubuh manusia yang sudah diciptakan sempurna tadi, yang mestinya menggunakan petunjuknya Allah, mengikuti tanda-tanda kebesaran Allah untuk sujud, manusia ingkar. Sehingga sistem yang ada di dalam tubuh manusia itu juga ikut kacau. Karena manusia merubah kebiasaan atau ketentuan, ketetapan yang ada di dalam tubuh manusia itu. Sehingga sistem metabolisme, enzim dan sebagainya itu akan menjadi kacau. Peredaran darah menjadi kacau ketika orang itu emosi. Sehingga penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh lewat usus itu akan terganggu. Lah inilah yang harus menjadi perhatian sebagai seorang muslim. Sehingga kita bisa menarik pelajaran bahwa di dalam Islam ini sudah ada petunjuknya, sudah ada tanda-tandanya, tinggal kita ini mau memperhatikan, mau memikirkan, sehingga kita bisa belajar di situ. Bagaimana kita tidak akan terkena penyakit kanker, bagaimana kita tidak terkena penyakit gula, bagaimana kita tidak terkena penyakit jantung, dan lain sebagainya. Nah, inilah dasar-dasar yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa Al-Quran ini berisi petunjuk, juga berisi ilmu pengetahuan. Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya dan seharusnya mempelajari dari sisi ilmiah ini untuk membantu proses kehidupan sehari-hari ini.